Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abu Nawas dan Istana di Awang-Awang. Pada suatu hari di kerajaan Baghdad, Abu Nawas, sang penghibur cerdik dan selalu penuh akal, dipanggil oleh Sultan Harun al-Rashid yang penasaran mendengar desas-desus tentang keberadaan sebuah istana yang berada di Awang-Awang. Sultan, yang dikenal dengan keingintahuannya yang besar, ingin mendapatkan kejelasan tentang hal tersebut dan meminta Abu Nawas untuk mengungkap misteri ini. Dengan semangat yang menggelora dan pikiran yang tajam, Abu Nawas memulai pencariannya atas informasi tentang istana misterius ini. Ia bertanya kepada para pedagang, pelaut, dan bahkan kepada para penjelajah yang telah mengarungi berbagai belahan dunia. Namun, semua usaha tersebut sia-sia, tidak ada satupun dari mereka yang pernah mendengar atau melihat istana di Awang-Awang. Setelah berpikir keras, Abu Nawas datang dengan sebuah rencana yang hanya bisa terlintas di benak orang secerdik dia. Dia meminta Sultan untuk mengumpulkan seluruh rakyat di lapangan istana pada hari berikutnya, mengumumkan bahwa dia akan membuktikan keberadaan istana di Awang-Awang. Keesokan harinya, lapangan istana penuh sesak dengan orang-orang yang penasaran. Abu Nawas meminta semua yang hadir untuk membawa cermin kecil. Sultan Harun al-Rashid, yang juga penasaran dengan apa yang akan dilakukan Abu Nawas, mengikuti arahan tersebut. Dengan semua mata tertuju padanya, Abu Nawas berdiri di tengah lapangan, mengambil sebuah kaca pembesar besar dan sebuah kotak yang tertutup. Dengan senyum misterius, ia membuka kotak tersebut dan mengeluarkan sebuah model istana kecil yang indah dan sangat detail. "Wahai rakyat Baghdad yang terhormat," kata Abu Nawas dengan suara lantang. "Apa yang saya tunjukkan ini adalah model dari istana yang dikatakan berada di Awang-Awang. Namun, mari kita buktikan bersama-sama." Dengan perlahan, ia menempatkan model istana itu di tanah dan mengarahkan kaca pembesar di atasnya sedemikian rupa sehingga sinar matahari yang terfokus pada kaca pembesar tersebut mencerminkan bayangan istana ke awan yang bergerak lembut di langit. Semua orang yang hadir mengarahkan cermin mereka ke langit, dan bayangan istana terlihat mengambang dengan megah di atas mereka. "Lihatlah," seru Abu Nawas. "Istana di Awang-Awang yang kalian cari tidak lain adalah bayangan yang diciptakan oleh kita semua melalui bantuan matahari dan cermin. Segala sesuatu bisa terlihat nyata jika kita melihatnya dari perspektif yang berbeda." Kerumunan itu bersorak kagum. Sultan Harun al-Rashid tertawa dan bertepuk tangan, sangat terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas dalam mengungkap misteri dengan cara yang begitu menghibur dan mendidik. Melalui kejadian ini, Abu Nawas bukan hanya menghibur rakyatnya tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana persepsi dan imajinasi bisa membentuk realitas kita. Istana di Awang-Awang adalah bukti bahwa dengan kecerdikan dan sedikit kreativitas, apapun bisa menjadi mungkin. Sultan dan rakyatnya tidak hanya terhibur tetapi juga mendapatkan wawasan baru tentang keajaiban dunia, meskipun hanya berbentuk ilusi yang indah. Abu Nawas, Labu, dan Sang Raja. Salah satu kisah yang paling menghibur dan mendidik adalah ketika Abu Nawas ditantang oleh Sang Raja untuk membawa sesuatu yang bisa membuat Raja tertawa dan menangis pada saat yang sama. Awal cerita. Kisah ini bermula ketika Sang Raja, yang dikenal akan kecerdasannya namun juga keinginannya untuk selalu dihibur, memanggil Abu Nawas ke istana. Raja ingin menguji Abu Nawas dengan sebuah tantangan yang tampaknya mustahil. Abu Nawas yang selalu tenang dan penuh akal, menerima tantangan tersebut dengan hati yang lapang. Tantangan Sang Raja. Raja berkata, "Abu Nawas, bawakanlah aku sesuatu yang bisa membuatku tertawa dan menangis dalam waktu yang sama." Tantangan ini membuat banyak orang di istana bertanya-tanya, bagaimana mungkin satu objek bisa memiliki dampak yang begitu berlawanan. Namun, Abu Nawas hanya mengangguk dan meminta waktu untuk memikirkan jawabannya. Proses pencarian. Abu Nawas berjalan menyusuri pasar, melihat-lihat barang-barang yang dijual. Dia berpikir keras, mencoba menemukan benda yang bisa memenuhi kriteria raja.
Setelah berhari-hari berpikir dan mencari, dia menemukan sebuah labu besar di pasar. Dengan senyum tipis, dia membeli labu tersebut dan membawanya pulang untuk dipersiapkan. Hari penyampaian jawaban. Pada hari yang ditentukan, Abu Nawas membawa labu yang sudah dipahat dengan indah ke istana. Semua yang hadir penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas dengan labu tersebut. Di hadapan raja dan seluruh pengadilan, Abu Nawas mulai membuka labu tersebut dan, dengan kejutan semua orang, di dalamnya terdapat sebuah cermin. Raja yang tadinya bingung, mendekat dan melihat ke dalam labu dan cermin tersebut. Dia melihat refleksinya, seorang raja yang kuat dan dihormati, tetapi juga seorang manusia yang tua dan akan menghadapi kenyataan bahwa setiap manusia akan menua dan meninggal. Di saat yang sama, raja tertawa melihat betapa cerdiknya Abu Nawas dalam memenuhi tantangannya, namun juga menangis menyadari realitas kehidupannya yang fana. Abu Nawas menggunakan cermin sebagai simbol introspeksi diri, mengajak raja dan kita semua untuk melihat lebih dalam ke dalam diri kita sendiri, mengakui kekuatan dan kelemahan kita. Kisah Abu Nawas selalu mengandung pelajaran yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan humor dan kecerdikan, dia tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajarkan tentang kerendahan hati, penerimaan, dan pentingnya melihat berbagai aspek dalam kehidupan. Kisah ini, salah satu dari banyak, tetap relevan hingga hari ini, menunjukkan kearifan yang tidak lekang oleh waktu dalam setiap tawa dan air mata yang dihasilkannya. Di kota Baghdad, hiduplah seorang raja yang sangat terkenal karena kebijaksanaan dan keadilannya, Raja Harun al-Rashid. Raja Harun dikenal karena kerajaannya yang makmur dan adil, serta cinta kasihnya kepada rakyatnya. Namun, ada satu sosok di istana yang selalu berhasil mencuri perhatian dengan kecerdikannya yang luar biasa, yaitu Abu Nawas. Abu Nawas bukan hanya seorang penasihat raja, tapi juga seorang penghibur dengan selera humor yang tinggi. Dia terkenal karena kecerdasan dan kemampuannya dalam memecahkan teka-teki yang rumit, serta selalu memiliki cara untuk mengatasi situasi yang tampaknya tidak mungkin. Suatu hari, Raja Harun ingin menguji lagi kecerdasan Abu Nawas. Dia memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin kamu membawakan aku seekor binatang yang dapat membuatku tertawa dan menangis pada saat yang sama. Jika kamu gagal, kamu akan diberi hukuman." Abu Nawas mengangguk dan berjanji akan memenuhi permintaan sang raja. Dia meninggalkan istana dengan penuh pikiran, berjalan menyusuri pasar dan melihat-lihat hewan yang dijual. Akhirnya, ia menemukan seekor kucing tua yang tampak sangat bijak namun juga sedikit lucu karena cara jalannya yang sedikit pincang. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa kucing tersebut ke istana. Saat Raja Harun melihat kucing itu, dia mulai tertawa terbahak-bahak melihat tingkahnya yang lucu. Namun, ketika Abu Nawas mulai menceritakan kisah hidup kucing tersebut, bagaimana dia dulunya adalah kucing yang disayangi oleh seorang gadis kecil yang kemudian meninggal karena penyakit, Raja Harun terdiam dan air matanya mulai berlinang. "Engkau telah berhasil, Abu Nawas," ucap Raja Harun sambil menyeka air mata. Abu Nawas menangkap angin dalam menghadapi tantangan. Raja Harun al-Rashid seringkali memberikan tugas yang mustahil kepada Abu Nawas dengan harapan bisa menangkap kesalahannya atau sekadar untuk menguji kecerdasannya. Suatu hari, dalam suasana penuh tawa, Raja bertanya kepada Abu Nawas apakah ia bisa menangkap angin. Tantangan ini, tentu saja, adalah sebuah permainan kata dan logika, karena menangkap angin dengan tangan kosong jelas merupakan tugas yang tidak mungkin. Strategi Abu Nawas. Abu Nawas tidak langsung menjawab tantangan tersebut, dia meminta waktu untuk memikirkan solusinya. Selama beberapa hari, ia merenung dan akhirnya datang dengan ide yang brilian. Abu Nawas mendatangi pasar dan membeli sebuah kantong besar yang biasa digunakan untuk menyimpan biji-bijian. Dia memilih kantong yang kuat namun memiliki pori yang memungkinkan udara masuk. Kemudian,
Abu Nawas pergi ke lapangan terbuka di luar kota. Di sana, dengan hati-hati, dia membuka kantong tersebut dan mulai berlari melawan arah angin. Kantong itu, yang terbuka lebar, mengisi dengan angin. Abu Nawas segera mengikat mulut kantong tersebut secepat mungkin, menangkap sejumlah udara di dalamnya. Presentasi di hadapan raja. Dengan kantong yang kini terisi penuh, Abu Nawas kembali ke istana. Di hadapan Raja Harun al-Rashid dan para pengadilannya, ia dengan bangga menyajikan kantong yang terikat erat. Abu Nawas menjelaskan bahwa ia telah berhasil menangkap angin seperti yang diminta oleh sang raja. Raja dan para hadirin tertegun dan penasaran. Abu Nawas kemudian membuka kantong tersebut dan membiarkan angin yang terperangkap keluar. Sebuah hembusan angin segar terasa menyapu ruangan. Raja Harun al-Rashid terkesan dengan kecerdikan dan kreativitas Abu Nawas dan tidak bisa berbuat apa-apa selain tertawa dan mengakui kejeniusannya. Kedua, kisah ini menggambarkan pentingnya kecerdasan dan humor dalam menghadapi tantangan. Abu Nawas tidak hanya menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya, tetapi ia juga melakukannya dengan cara yang menghibur dan memperkaya, meninggalkan pelajaran bagi semua orang yang mendengarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.